dan tidak sah sunnah atau sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang setelah dia melainkan setelah dia melakukan sholat yang wajib. Umpamanya sholat zuhur dia tidak sholat, cukup qobliyah atau ba'diyah zuhur. Nah, berarti mesti sholat wajib dahulu dikerjakan, baru kemudian ada sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Jika sebelumnya disebut dengan qobliyah, jika setelahnya disebut dengan ba'diyah. Artinya, tak mungkin orang dihitung sebagai orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Cara terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi al-hadis bima makna, di antara yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan adalah mimma aftaradaitu, dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka kalau ada orang mengatakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang wajib dia tidak kerjakan, sholat wajib dia tinggalkan, berarti ucapannya itu dusta, ucapannya itu adalah berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga pertolongan Allah ini senantiasa membersamai kita sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-32. Wasani wassalasun, adapun cabang iman yang ke-32, as-salatu fardhon wa naflan, yaitu mendirikan sholat, baik sholat itu sholat wajib atau kemudian sholat sunnah. Bukti keimanan seseorang tak cukup hanya dengan ucapan lisannya, sejauh mana dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian perintah Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan sholat. Maka kalau orang melaksanakan sholat, bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya salat wajib tapi juga salat sunnah. Salat wajib 5 kali dalam satu hari satu malam. Salat sunnah bermacam-macam. Ada namanya rawatib, salat sunnah yang mendampingi salat wajib. Ada kemudian sholat sunnah di luar sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib, ya, seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yasihhu naflun illa ba'da kamalil fardi. Dan tidak sah sunnah atau sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang setelah dia melainkan setelah dia melakukan sholat yang wajib. Umpamanya sholat zuhur dia tidak sholat, cukup qobliyah atau ba'diyah zuhur. Nah, berarti mesti sholat wajib dahulu dikerjakan, baru kemudian ada sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Jika sebelumnya disebut dengan qobliyah, jika setelahnya disebut dengan ba'diyah. Artinya, tak mungkin orang dihitung sebagai orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala
sebelum dia melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Cara terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi al-hadis bima makna, di antara yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan adalah mimma aftaradaitu, dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka kalau ada orang mengatakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang wajib dia tidak kerjakan, sholat wajib dia tinggalkan, berarti ucapannya itu dusta, ucapannya itu adalah berbohong. Karena cara terbaik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Setelah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, baru mendekat kepada Allah bin nawafil dengan melakukan hal-hal yang sunnah, hatta yuhibbahu, sampai kemudian hatta uhibbahu, sampai kemudian aku mencintainya, kata Allah. Berarti amal sunnah cara terbaik kita mendekat ke amal wajib, cara kita terbaik mendekat kepada Allah saat kita melakukan hal-hal yang sunnah, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fin nafli nafsuhu furudun wa nawafil fama fihi minal furud takmilatul faraid. Kata Imam Nawawi, bahkan sampai di dalam sholat sunnah pun ada yang perlu wajib kita kerjakan. Contoh kita sholat sunnah ba'diyah, tapi di dalam sholat sunnah ba'diyah kita tidak membaca Al-Fatihah, berarti sholat sunnah ba'diyah kita tidak dihitung. Meskipun setelah zuhur itu sunnah, sebelum zuhur itu sunnah, tapi di dalam sunnah itu tidak membaca yang wajib yaitu Fatihah, maka sholat sunnah itu tidak dihitung. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Lalu kemudian kata beliau bahwa kewajiban-kewajiban itu bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Di antara sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, kata Allah kepada para malaikatnya, "Unzuru fi salati abdi atammuha am naqasaha." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, coba perhatikan lembaran amal yang mencatat tentang sholatnya. Apakah sholat yang ia lakukan sempurna, atau kemudian sholat yang dia lakukan tidak sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda sholat itu sempurna ketika rukun dan sunnah sholat itu dia kerjakan. Itu di antara tanda sholat itu sempurna. Dan di antara sholat sempurna itu juga hudurul qalbi, ketika sholat hatinya penuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Maka nanti ditengok dalam buku catatan amal kita, sholat kita sempurna atau kemudian tidak. Fa in kanat lahu tamah kutibat lahu tamah. Kalau ternyata sholat yang dia lakukan sempurna, maka tercatat juga dalam buku catatan amal sempurna. Tapi sebaliknya, wa in taqassa minha syai'un qala unzuru hal li abdi min tatawwu. Kalau ternyata sholat kita tidak sempurna khusyuk di dalam sholat, tidak sempurna, barangkali ada sunnah-sunnah di dalam sholat kita tidak mengerjakannya. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat? Untuk melihat lembaran berikutnya tentang pahala-pahala sunnah yang dia lakukan, termasuk di dalamnya adalah pahala sholat sunnah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini menarik karena satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan sejak kita balik tanpa kemudian punya dispensasi untuk meninggalkannya. Terkhusus laki-laki. Kalau tak bisa berdiri boleh dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring. Perempuan dapat dispensasi hanya ketika menstruasi, dapat dispensasi hanya ketika nifas. Sisanya maka sholat mesti wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan, itu sholat. Maka sholat menjadi amal yang pertama Allah Subhanahu wa taala audit. Kalau sholat menjadi amal yang pertama Allah Subhanahu wa taala audit, kalau sempurna ketika diaudit amal sholatnya, maka kemudian dia menjadi orang-orang yang amal selain sholat itu mudah juga auditnya. Tapi jika sholatnya nyangkut, maka begitu juga akan menjadi berat amal-amal yang lainnya. Maka ini diantara pentingnya kenapa kita melakukan sholat sunnah. Barangkali ada kekurangan di dalam sholat wajib kita. Fa in kana lahu tatawwu qala ta'ala akmilu li abdi faridatahu min tatawwuhi. Kalau ada kurangnya sholat sunnah, sholat wajib, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah. Ini yang dimaksud Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat sunnah bukan untuk mengganti sholat wajib yang tidak sempurna.
bukan untuk mengganti sholat wajib yang dahulu sengaja untuk ditinggalkan. Karena sebagian orang mengatakan bahwa sholat wajib itu tak perlu diganti. Yang dahulu kita meninggalkannya dengan sengaja, yang pada waktu itu mungkin kita belum tergerak untuk mengatakan itu wajib, atau kemudian kita menganggap bahwa sholat itu ringan, sehingga kita biasa meninggalkan saja, lalu kemudian ketika sudah bertaubat, cukuplah dengan memperbanyak sholat sunat tanpa perlu diganti. Bahwa yang dimaksud sholat sunnah, mengganti sholat wajib, itu bukan mengganti, tapi menambal kurang-kurang di dalam sholat wajib, bukan mengganti sholat wajib. Maka kalau sholat sunnah bukan mengganti sholat wajib, berarti kalau sholat wajib kita tidak sempurna, maka penyempurnanya adalah sholat sunnah. Lalu bagaimana dengan sholat wajib yang sengaja ditinggal? Sholat wajib yang sengaja ditinggal, di antara penjelasan baginda Rasul, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Kalau kita punya hutang kepada Allah, itu juga berhak untuk kemudian kita bayar. Jadi kalau ada puasa yang sengaja kita tinggalkan, maka wajib kita mengganti puasa yang kita tinggalkan entah tahun itu tahun keberapa. Asalkan kita sudah balik. Begitu juga kalau ada sholat yang kita tinggalkan, maka wajib kita menggantinya entah kapan itu kita meninggalkannya, tapi dengan catatan ketika kita meninggalkannya itu kita sudah masuk usia balik. Maka wajib kita menggantinya. Sementara sholat sunnah yang kita lakukan terkait dengan ketidaksempurnaan di dalam sholat wajib yang kita lakukan. Khusyuk. Dalam sholat itu berat untuk khusyuk. Barangkali kita khusyuk waktu takbiratul ihram. Lebih dari itu sudah mulai bercabang pikiran kita. Tapi kita tetap menyelesaikan sholat kita. Itu di antara kekurangan di dalam sholat. Maka kekurangan di dalam sholat wajib ini bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Tapi yang ditinggal, itu mesti wajib diganti. Jadi wajib diganti. Menyengaja meninggalkannya dosa, dan ketika sudah meninggalkannya, juga kemudian wajib untuk menggantinya. Ini tentang perhatian pentingnya sholat. Jangankan orang meninggalkannya, yang mengerjakan saja bisa celaka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musalli. Celaka orang yang sholat. Sedangkan yang sholat aja bisa celaka kalau kemudian dia di dalam sholat itu lalai kepada Allah, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan? Ini sedangkan sholat saja bisa berbahaya kalau kemudian sholatnya tidak berusaha untuk menghadirkan kekhusyuan, apalagi kemudian yang sengaja meninggalkan sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bervariasi dan kemudian kita tergerak untuk kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga bervariasi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk ingat bahwa ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena di antara pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayuridillah bihi khairan ista'malah. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Para sahabat bertanya, qalu kaifa ista'malah? Rasul, bagaimana cara Allah memfungsikan hambanya? Kata baginda Rasul, ayyuwaffiqahu bi amalin shalih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut, berikan taufik kepada hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum dia meninggal. Jadi sebelum kita menghadap Allah, kalau Allah tolong kita melakukan sholat, itu di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara anugerah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyuruh kita sholat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bukan hanya kita, tapi kita juga diperintahkan untuk menyuruh keluarga kita melaksanakan sholat. Dan sholat itu perlu dikerjakan dengan sabar. Orang yang mengerjakan sholat dengan lapang hati, dengan tenang, dengan ketulusan, itu berat. Berat. Maka kata baginda Rasulullah, ubudillah ala ridho. Sembahlah Allah dengan lapang hati. Sembahlah Allah dengan sukarela. Artinya ketika kita beribadah, rasanya gembira. Ketika kita beribadah, kita merasa senang. Tapi fa'ilam tastati. Kalau itu tak mampu engkau lakukan, apa pesan Allah Subhanahu, pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fafis sabri ala ma takrah. Lewatilah perintah Allah itu dengan sabar meskipun engkau belum menyenanginya, khairun katsirun. Karena nanti pasti akan ada banyak kebaikan. Jadi ibadah itu ternyata memang perlu kita paksa terlebih dahulu. Kalau belum mampu, ibadah itu justru menenangkan. Karena kita ini sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi tak tahulah kalau ada sebagian dari kita. Kita ini belum mampu dengan ibadah itu tenang. Ketika mengeluarkan zakat,
belum mampu tenang ternyata. Dihitung hartanya, sampai pula nisab 1 tahun bayar zakat. Dia belum tenang. Belum tenang dia. Ketika tidak sampai 1 nisab, alhamdulillah belum sampai. Justru tenang. Nah, ini kan kebalikan. Maka juga ketika datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tenang yang kita rasa, melaksanakan sholat kita tenang sekali. Nah, itu berarti kita mampu beribadah kepada Allah dengan ridho. Tapi kalau belum, bukan berarti kita meninggalkannya. Lakukanlah dengan sabar, meskipun pada waktu itu kita belum mampu menyenanginya dengan total. Kenapa? Karena dengan memaksa itu, nanti lama-lama kita akan mendapatkan kebaikan. Maka ibadah memang perlu kita memaksa diri, apalagi jam-jam zuhur ini juga jam-jam berat. Jam beratnya zuhur belum seberat jamnya sholat isya dengan jamnya sholat subuh. Karena orang kalau sudah sholat, Allah tidak akan mengatakan kan tidak minta rezeki dari kita. La nas'aluka rizqa. Kami la as'aluka rizqa atau la nas'aluka, Ustaz Abu. Jadi kami tidak minta kepada kalian rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kenapa Allah kaitkan perintah sholat kepada keluarga dengan rezeki? Kalau baik sholat kita dan keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala pasti jamin rezekinya. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang dan keluarga kita, orang-orang yang mampu mendirikan sholat, dan begitu juga keturunan-keturunan kita setelah kita tiada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.